Membahas negara Palestina tentu tidak akan lepas dari pro kontra tentang status negara tersebut, serta polemik peperangan yang sedang berlangsung antara Israel dengan Palestina hingga saat ini. Seberapa pentingkah negara Palestina atau Tanah Yerusalem hingga menjadikan wilayah tersebut sebagai salah satu wilayah yang paling sering terjadi peperangan dan perebutan kekuasaan dari abad ke abad? Palestina memiliki sejarah yang sangat panjang dan sangat kompleks. Jika dibahas secara detail, tergantung dari sisi mana kita memahami dan meyakininya. Perbedaan pendapat, keyakinan, dan kepercayaan inilah awal dari sejarah panjang atas konflik Tanah Yerusalem yang belum selesai hingga sekarang. Status Palestina saat ini adalah suatu negara yang terletak di wilayah Timur Tengah, yang kini hanya menyisakan wilayah yang disebut sebagai Jalur Gaza dan Tepi Barat, karena telah berdiri suatu negara bernama Israel di hampir seluruh wilayah Palestina sebelumnya. Jalur Gaza berbatasan langsung dengan negara Israel dan Mesir, sementara Tepi Barat berbatasan dengan Israel dan Yordania. Kalau melihat peta saat ini, Jalur Gaza dan Tepi Barat itu terpisah oleh negara Israel. Jadi warga Palestina yang ada di Tepi Barat, jika mau ke Jalur Gaza, harus melewati wilayah Israel. Ini sangat unik untuk sebuah negara yang penduduknya ingin menuju suatu wilayah di negaranya sendiri, tapi harus melewati negara lain. Dan bahkan menurut berita yang beredar, diperlukan izin dari otoritas Israel, serta pemeriksaan yang sangat ketat untuk melakukan perjalanan dari tepi barat ke jalur Gaza, maupun sebaliknya. Palestina adalah salah satu dari sedikit negara yang antar wilayahnya terpisah oleh negara lain. Ibu kota dari negara Palestina yang diakui secara internasional adalah Yerusalem Timur, tapi Israel juga mengklaim seluruh wilayah Yerusalem sebagai ibu kota mereka. Status kota suci Yerusalem adalah salah satu sumber konflik utama antara Israel dan Palestina. Menurut catatan sejarah, ada beberapa suku bangsa dan kerajaan yang pernah bermukim dan menduduki wilayah Palestina, seperti suku Kan'an, bangsa Filistin, kerajaan Israel, Kekaisaran Assyria, Kerajaan Babilonia, Kekaisaran Persia, Kekaisaran Romawi, hingga kerajaan-kerajaan Islam termasuk Kesultanan Ottoman sebagai penguasa terakhir sebelum berdirinya negara Israel dan Palestina. Pada tahun 1897, seorang jurnalis serta tokoh dari bangsa Yahudi yang mendapat julukan sebagai Bapak Gerakan Zionisme, yaitu Bapak Theodor Herzl, memimpin sebuah kongres yang dikenal sebagai Kongres Zionis pertama di dunia. Beberapa tujuan dari gerakan Zionis adalah untuk mendirikan sebuah negara Yahudi di tanah Palestina, terbentuknya organisasi Zionis dunia, melakukan penggalangan dana kepada komunitas-komunitas Yahudi di seluruh dunia, serta tujuan lainnya yang hanya diketahui oleh kelompok Zionis itu sendiri. Demi terwujudnya cita-cita dari gerakan Zionisme yang ingin menjadikan wilayah Palestina sebagai negara bagi bangsa Yahudi, Bapak Theodor Herzl kemudian menemui pimpinan Kesultanan Ottoman, yaitu Sultan Abdul Hamid II, pada tahun 1901 untuk meminta wilayah Palestina yang akan dijadikan negara bagi bangsa Yahudi, karena wilayah Palestina pada saat itu masih dikuasai oleh Kesultanan Ottoman. Kedatangan Theodor Herzl kepada Sultan Abdul Hamid II yang meminta wilayah Palestina pastinya tidak dengan tangan kosong. Banyak tawaran menggiurkan yang diberikan oleh kelompok Zionis kepada Kesultanan Ottoman jika mau memberikan wilayah Palestina kepada kelompok Zionis. Namun Sultan Ottoman tidak tertarik atas tawaran yang diberikan oleh kelompok Zionis kepadanya. Beberapa tahun setelah penolakan Kesultanan Ottoman kepada kelompok Zionis yang menginginkan pendirian sebuah negara Yahudi di tanah Palestina, meletuslah Perang Dunia Pertama yang ikut melibatkan Ottoman pada perang tersebut. Singkat cerita, Ottoman mengalami kekalahan melawan blok sekutu dan harus menanggung kehilangan beberapa wilayah atas kekalahan perang. Wilayah Palestina akhirnya jatuh kepada sekutu yang mendirikan Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1920 dan mengeluarkan mandat kepada Inggris untuk menguasai wilayah Palestina secara administratif. Kemudian serangkaian peristiwa lain terjadi, seperti bubarnya Kesultanan Ottoman, berdirinya negara-negara di tanah Arab, hingga berdirinya negara Israel di tahun 1948 sampai sekarang. Seperti yang disampaikan sebelumnya, bahwa Palestina saat ini hanya menyisakan wilayah jalur Gaza dan tepi barat, maka menurut informasi yang beredar,
status politik Palestina dari masing-masing wilayahnya itu terbagi menjadi dua entitas politik dan berbeda pandangan terhadap status wilayah Palestina saat ini. Jadi, wilayah tepi barat didominasi oleh faksi Fatah yang merupakan lembaga eksekutif otoritas Palestina dan diakui oleh banyak negara secara internasional sebagai pemerintahan yang sah atas Palestina. Sedangkan jalur Gaza dikendalikan oleh pemenang mayoritas Dewan Legislatif dari faksi Hamas yang dianggap sebagai kelompok teroris oleh beberapa negara di dunia seperti Israel, Amerika, Inggris, Australia, serta para sekutunya. Walaupun banyak juga negara yang mendukung Hamas dan menganggap Hamas bukanlah kelompok teroris. Faksi Fatah sebagai otoritas Palestina yang menguasai tepi barat mengakui kedaulatan Israel sebagai suatu negara dan mengedepankan jalur diplomasi untuk menyelesaikan konflik. Sedangkan Hamas, menurut informasi yang beredar, tidak mengakui secara resmi adanya negara Israel atau sangat menentang perluasan wilayah Israel di Palestina. Perbedaan sudut pandang inilah yang akhirnya membuat Palestina juga memiliki konflik secara internal. Menurut berita yang beredar, walaupun sebenarnya faksi Fatah lebih menginginkan jalur diplomasi dalam menyelesaikan konflik, namun faksi Fatah juga mengecam tindakan Israel yang dianggap telah melanggar resolusi PBB dan perjanjian Oslo terkait pembagian wilayah Israel dan Palestina. Itulah sedikit gambaran tentang sejarah Palestina dan kondisinya saat ini. Lalu, apa yang menyebabkan wilayah Palestina, khususnya kota suci Yerusalem, menjadi sangat penting, hingga peperangan dan konflik lainnya masih belum bisa diselesaikan secara damai? Jika dibahas secara detail, tentu akan memakan waktu yang sangat panjang, karena banyak pandangan dan pendapat yang beraneka ragam tentang kepentingan masing-masing pihak. Ada yang mengatakan ini adalah kepentingan politik, unsur agama, dan lain sebagainya. Namun, secara umum, wilayah Palestina termasuk kota suci Yerusalem sangatlah penting bagi tiga ajaran agama besar di dunia. Yang pertama adalah ajaran Yudaisme. Bagi bangsa Yahudi atau ajaran Yudaisme, wilayah Palestina, khususnya kota Yerusalem, sangatlah penting. Karena menurut mereka, wilayah tersebut adalah wilayah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka sebagai keturunan Nabi Ibrahim atau Abraham. Namun, keturunan Nabi Ibrahim yang dimaksud oleh bangsa Yahudi adalah keturunan dari Nabi Ishak yang mempunyai anak bernama Yakub. Nabi Yakub inilah yang memiliki nama lain sebagai Israel, sehingga keturunan dari Nabi Yakub disebut sebagai Bani Israel, yang sekarang lebih dikenal sebagai bangsa Yahudi. Tapi istilah Yahudi ini kabarnya tidak mencakup keseluruhan dari Bani Israel. Kita skip pembahasan antara Bani Israel dan Yahudi agar lebih singkat. Beberapa komunitas Yahudi meyakini bahwa Yerusalem adalah tempat kedatangan Mesias yang akan membangun kembali bait suci peninggalan Nabi Sulaiman atau King Solomon yang pernah hancur 2 kali di tanah Yerusalem. Beberapa ajaran Yudaisme juga menganggap bahwa Yahudi adalah bangsa yang terpilih dan diistimewakan oleh Tuhan, serta menganggap diberikan wilayah khusus secara langsung oleh Tuhan, yaitu wilayah Yerusalem. Tapi perlu digarisbawahi bahwa antara Israel, Zionis, dan Yahudi tidak bisa seluruhnya dianggap sama, walaupun masih memiliki keterikatan satu sama lain. Yang jelas, atas beberapa keyakinan itulah mereka menganggap wilayah Yerusalem harus dimiliki sepenuhnya oleh bangsa Israel. Kemudian yang kedua adalah ajaran Kristen. Bagi ajaran Kristen, beberapa wilayah di Palestina termasuk Yerusalem adalah tempat di mana berbagai peristiwa penting terjadi dalam kehidupan Yesus Kristus, termasuk kelahiran, pengajaran, penyaliban, dan kebangkitannya. Oleh karena itu, beberapa wilayah di Palestina memiliki makna yang besar bagi umat Kristen. Sejumlah gereja dan tempat suci bagi ajaran Kristen terletak di sana, termasuk gereja Makam Kudus yang dianggap sebagai tempat penyaliban dan makam Yesus menurut keyakinan mereka. Gereja Makam Kudus ini adalah salah satu tempat paling suci yang paling penting dalam kekristenan yang juga sebagai tujuan ziarah bagi ajaran Kristen. Walaupun umat Kristen saat ini tidak mendominasi wilayah Yerusalem, namun sejarah mencatat bahwa umat Kristen pernah mendominasi wilayah tersebut di era Kekaisaran Bizantium dan di bawah kekuasaan tentara salib tahun 1099 sampai dengan 1187. Lalu yang ketiga adalah bagi kaum muslimin atau agama Islam.
Palestina, atau dalam Islam disebut juga sebagai negeri Syam, yang di dalamnya termasuk kota suci Yerusalem, adalah salah satu wilayah suci bagi umat Islam. Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa yang berada di kota Yerusalem, atau nama lain dari kota Yerusalem itu sendiri, adalah kiblat pertama kaum muslimin dalam melaksanakan ibadah sholat, sebelum akhirnya turun perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk merubah arah kiblat ke Masjidil Haram. Masjidil Aqsa diyakini sebagai tempat terjadinya peristiwa Isra Mi'raj. Isra Mi'raj adalah sebuah peristiwa penting dan bersejarah bagi kaum muslimin, serta suatu mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad berupa suatu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha hanya dalam waktu 1 malam. Di dalamnya juga terdapat perintah Allah kepada seluruh hambanya melalui Nabi Muhammad untuk menjalankan ibadah sholat 5 waktu dalam 1 hari. Dalam peristiwa itu, Allah menunjukkan tanda-tanda kebesaran dan kekuasaannya. Pasti Allah punya suatu maksud mengapa Nabi Muhammad harus mi'raj melalui Masjidil Aqsa, yang tentunya ini hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah sedikit dari beberapa alasan betapa pentingnya Baitul Maqdis dan negeri Syam yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kaum muslimin. Tentu masih banyak alasan lain yang membuat kaum muslimin harus menjaga warisan bersejarah di tanah Palestina. Jadi itulah beberapa alasan dasar yang membuat wilayah Palestina sangat penting bagi 3 ajaran agama besar di dunia. Berdirinya negara Israel di wilayah Palestina menjadi puncak konflik dan peperangan yang masih belum selesai hingga sekarang.